Gue udah lama banget nggak ngoceh bau ya. Udah dari sebelum gue ke Jakarta pokoknya. Karena gue dari sana udah mager banget mau bikin video lagi karena capek sih. Sama pulang dari Jakarta ada beberapa hal lah. Jadi ini gue baru sempat lagi ngerekam buat ngoceh bau karena yang mumpung lagi nggak sibuk juga dan gue lagi agak banyak yang mau diceritain karena udah banyak banget yang kelewat tuh kejadiannya. Ya pokoknya banyak hal yang dari Jakarta sih yang mau gue ceritain. Mungkin ini pertama kalinya gue ke Jakarta, literally ke Jakarta sendirian, dan ya sendirian, nggak sama siapa-siapa, nggak ada agenda penting kayak apa, maksudnya kayak bukan study tour atau apa gitu. Jadi tujuan gue untuk ke Jakarta itu satu, itu nonton stand upnya MLI, Majelis Lucu Indonesia. Itu Maha Lucu di Menara Kuningan. Gue nggak tahu tuh Menara Kuningan di mana. Gue nggak tahu itu tempat di mana. Makanya gue ke sana, ke tempatnya si Zidan, kawan SD gue. Dia tempatnya di Bekasi. Gue bahkan nggak tahu letak Bekasi itu di mana, Tangerang itu di mana, nggak tahu. Gue benar-benar buta map tentang tempat sana gitu. Benar-benar belas nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Modal nekat, modal duit, modal ya udahlah kerjain aja ke sana. Aduh, tentunya bawaan gue tuh nggak banyak juga, jadi kalau kemana-mana yang pakai transport segala macam tuh nggak terlalu ribet ya. Ini btw gue nggak pakai mic ya, mic gue ketinggalan, jadi ya nikmatilah suara kamera ini. Gue pokoknya nggak tahu apa-apapun tentang hidup di sana tuh gimana. Ya pokoknya gue berangkat beli, ya seenggaknya gue belum seberani itu untuk ngeteng sendirian ya, walaupun gue pernah ngeteng tapi berdua sama kawan gue, tapi ini gue belum berani lah kalau ngeteng sendirian. Jadi gue beli tiket dan meriang langsung ke Gambir. Dari Gambir gue maunya langsung ke kosan kawan gue si Zidan ini. Tapi mungkin ya kawan gue nih awalnya mau ngarahin gue dulu. Gue udah nanya-nanya tuh sebelumnya tuh kalau gue dari Gambir mau ke kosan dia tuh gimana caranya. Gue harus naik KRL, yang mana gue belum pernah sama sekali naik Transrum yang ada di ibu kota atau di Jakarta itulah, di sana belum pernah sama sekali, nggak tahu rutenya gimana, caranya gimana, dan bener kawan gue nggak berani akhirnya kan. Dia walaupun sedia ya sebelumnya udah ngarahin gue harus ke stasiun ini, nanti turun di sini, tapi jujurnya takut nyasar lah anak ini. Akhirnya dia jemput gue di Gambir. Dan itu gue berangkat malam, tapi di kapal tuh lama karena gue beli damrinya itu yang reguler, jadi ya murah. Jadi di Bakauheni itu gue sampai jam 3 tuh baru naik kapal gitu. Dari jam 9 malam sampai jam 3 lama tuh di bis cuma untuk naik kapal, sedangkan jam 3 baru naik kapal. Akhirnya gue nyampe di Jakarta jam 8 atau jam 8 baru sampai di Gambir, 8 atau jam 9 gitu. Akhirnya kawan gue jemput. Nah kawan gue ini lagi ada, si Zidan ini lagi ada acara, dia kan orang di Pramuka, jadi ada event Pramuka di sebuah daerah di gedung sana, gue nggak tahu deh apa namanya, pokoknya di Jakpus pokoknya deh. Oke, di Jakpus. Nah aku dijemput, gue datang ke acara itu, ngikut dia juga karena bareng terusnya juga. Terus kita makan. Dan ternyata di sana tuh banyak banget Family Mart ya. Di Family Mart di Jakarta udah kayak Indomaret, udah kayak Indomaret atau Alfamart, banyak banget di mana-mana. FM tuh di mana-mana pokoknya. Dan gue waktu kawan gue nyebut FM, gue nggak tahu FM apaan. Jujur, gue bener-bener nggak tahu FM apa. Gue udah kayak bener-bener kampungan sih. FM lo nggak tahu FM? Family Mart ya, pokoknya di sana kayak Indomaret atau Alfamart, tapi ada ya, pokoknya dia tuh ada makanannya juga lah, kayak Lawson saya gue tahu Family Mart, gue tahu ada minimarket atau semacam itu yang namanya Family Mart. Gue nggak tahu nyebutnya FM atau gimana, pokoknya sebutan sana gitu lah. Ya kita di sana makan, terus gue ditutorin juga gimana caranya ke Menara Kuningan itu. Ya gue belum belum membedah petanya KRL
KRL atau LRT gitu-gitu gue belum tahu sama sekali. Jadi ya buta map pokoknya gue di Jakarta. Kalau nggak ada kawan gue bener-bener hilang pokoknya. Ya dari situ gue diantarin ke kosannya yang mana di Bekasi, dan dari Jakpus ke Bekasi itu lama banget, ternyata gue baru tahu banget. Normalnya kita bisa pakai LRT, tapi karena kawan gue bawa motor dia bawa motor, jadi dia anterin gue naik motor juga sekalian. Jangan di jalan biasanya dulu dah. Kita jalan ke Bekasi, lama banget dan gue sangat pegal duduk di motor. Udah sampai di Bekasi, di kosan dia. Malamnya, gue istirahat dulu sampai malam. Jadi ngajakin gue ke Blok M. Gue diajarin cara naik LRT, gitulah ya. Ngetap itu, ngetaping itu. Gue baru punya imani juga kemarin itu. Udah belajar ngetap LRT, jalan tas ke Duku Atas, lewat LRT Duku Atas itu. Nah diajarin tuh lah, kalau mau ke Kuningan berarti dia di daerah sini, turunnya di LRT stasiun yang di sini, turun sini, naik ini, nah gitu. Untungnya di situ, untungnya tuh gedung Menara Kuningan dekat sama LRT, stasiun LRT, jadi gue tinggal turun terus jalan. Dah gue udah tahu tuh besoknya. Besok paginya tuh gue Mahalucu. Nah malam gua ke Blok M dari jam malam lo, pokoknya jam 10-an tuh ya ngobrol-ngobrol keliling di daerah Blok M itu. Gua makan sate Padang, ngeliat-liat kulineran lain, dan karena gua datang juga udah malam jadi nggak banyak dekat-dekat Blok M Square itu. Gua tahu daerah situ. Gue nggak tahu ya, pokoknya jajan aja, makan aja di situ. Terus gue ke kafe apa namanya, lupa gue. Behave. Ntar gue cari dulu ya. Gue lupa nama masjidnya, masjid Berkala. Nah ya. Berkala itu kayaknya kafe baru, soalnya kayak masih ada ucapan grand opening segala macam gitu, kayaknya baru itu di situ. Terus gue juga nyobain gultik itu, kita sampai jam 3 di Blok M. Jelas LRT udah nggak ada, jadi kita pulangnya gokar, yang mana sangat mahal. Kita naik mobil listrik itu apa, warna biru gitu namanya, gue nggak tahu apa. Jalan nyampe kosan sudah jam sekian. Udah lumayan deket subuh lah. Ke kosan bersih dikit, udah mau tidur aja, sholat tidur, bangun siang pokoknya. Itu acara gue lupa bentar. Oh ya, acaranya tuh siangnya, di siang harinya tuh, jadi gue malam. Oh nggak deng, besoknya deng, gue lupa ya urutannya ya, karena udah kemarin tuh. Ya, habis gultik. Oh iya bener. malamnya lagi apa? Paginya sarapan nasi Padang deket situ. Hening lah, daerah kosan dia itu nggak banyak lalang karena gang kecil juga di Bekasi itu, di Pondok Kelapa ya. Nah aku diajarin kalau mau naik LRT dari tempat dia gimana, gue gojek dulu ke Klender Baru, Jati Bening ya, LRT Jati Bening, gue gojek dulu ke situ, dari Jati Bening baru sampai ke Rasuna Said. Itulah caranya, pokoknya gue diajarin alur-alurnya gitu. Jam 3 karena gua nggak mau ngambil resiko berangkat terlalu sore di mana rush hour takutnya. Jadi gua sebelum jam 3 di mana itu untuk tukar tiketnya, gua berangkat sekitar jam 2-an. Gua berangkat, untungnya gua berangkat lebih awal. Jadi gue nggak terlalu sore, nggak terlalu nyampe sana, nggak terlalu pas banget jam 3 gitu.
Jadi gue sekarang di sana belum buka booth tiketnya, tapi gue nunggu bentar. Jam 3 banget dibuka, gue tukar tiket. Dah sambil nunggu open gate-nya itu jam 5 atau setengah 6 gitu, setengah 6 kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah jam setengah 6 itu open gate-nya. Terus gua ini apa namanya, sambil nunggu open gate gua WFC di Jeko di Plaza Mall, Plaza Fest itu lah pokoknya. Ya itulah lagi ada event basket pokoknya di situ kemarin tuh. Ya gue ngegabut di situ ngedit ngerjain, ternyata ada revisian, makanya gue bawa laptop kemarin. Emang berat-beratin tas gue aja bawa laptop ini. Dah karena itu tas gue berat lumayan karena gue bawa laptop, dan untung gue bawa laptop jadi revisian dan kerjaan gue yang sebelumnya bisa gue kerjain langsung, jadi nggak ada yang lewat lah kerjaan gue gara-gara gue main ke Jakarta doang gini. Nah gue gabut sampai open gate lah pokoknya. Oke udah sore tuh open gate, gue masuk ke Menara Kuningan, di tempatnya ngumpul dulu, masuk, dan masuknya juga lumayan agak ngaret ya. Di situ tuh harusnya mulai perform tuh sekitar jam 7 atau jam setengah 7 gitu kalau nggak salah udah harus mulai. Di situ mulai agak lambat, kita nunggu semuanya penuh dulu, semua orang masuk. Ya benar sih memang gitu harusnya. Oke jadi pokoknya mulai agak terlambat lah mulai gitu. Tapi karena gue datang lebih awal, gue jadi bisa duduk di depan ya, walaupun gue beli tiketnya juga inilah VIP lah di depan juga, tapi kalau lumayan agak telat, gue mungkin agak belakang gitu walaupun VIP. Jadi alhamdulillah gue bisa lebih depan gitu, dan view gue bagus gitu, agak nyamping tapi bukan di tengah banget. So ya lucu banget case-nya ya, talent dari ini maaf ini tuh lucu Indonesia keren banget. Dan di situ gue dapat, dan di situ diumumin ada special show di tahun depan, ada special show-nya Taretan Muslim, Coki Parledi sama Adriana Colby. Nanti gue menunggu ini kapan, mungkin gue bakal nonton lagi gitu, entah Taretan atau Coki, antara dua ini atau dua-duanya bisa kali gue beli kalau gue banyak duit. Ya, nah pokoknya selesai di situ. Lanjut dari situ pokoknya agak kemalaman karena mulai tadi udah telat, jadi selesai juga lebih malam, jam 9 lewat gitu. Yang mana LRT itu harusnya jam 11 kalau nggak salah ya, dan itu juga jam kayak udah mau LRT udah mau tutup itu harusnya, walaupun itu weekend ya. Harusnya nggak ada rush hour tadi gue bilang ya. Pokoknya kata Jidan katanya kalau weekend itu LRT agak dilarutin lah, agak lembur lah tutupnya. Jadi gitu gue nyampe ke Rasuna Said ya udah tutup, pas banget ininya lagi ditutup gitu, pas banget. Ya ampun telat banget gue LRT, jadi gue harus gojek lagi. Nggak bisa coy main malam-malam kayak di sini. Kalau di sini malam-malam kan pakai motor sendiri ya, saya kemana-mana motor sendiri gitu. Di sana kalau naik Transum lewat jamnya udah gila, keluar duit lagi bos. Mahal gue 65.000 gue ngegojek ke Bekasi lagi, anjir. Mantap tuh pokoknya. Dalam pokoknya dengan segala macamnya gue akhirnya pulang, dan besoknya gue mau nyamperin Iksan. Nah ini gue baru tahu nih, PIK itu sangat jauh ternyata. Gue baru itu tuh langsung main ke daerah Pondok Indah PIK-nya apa sih, kayaknya apa sih, Pondok Indah Kelapa apa sih PIK padahal goblok aja nggak tahu gue. Pondok
Indah Pon Pondok Indah Kapuk, anjir kok gue lupa sih namanya. Kayaknya gue lupa apa lu. Pantai Indah Kapuk, astaga. Pondok Indah Kapuk, goblok ya. Pantai Indah Kapuk, anjir. Goblok sumpah. Ya. Gue datang ke tempat Iksan tuh cuma mau main doang karena gue sebenarnya betah lah di sana ya. Namanya cuma main, betah lah pasti asalnya. Jadi ya sesekali juga nyamperin kawan lama gue, ya, best friend gue. Jadi gue samperin, gue bilain ke sana ya. Itu juga gue baru pertama kali tuh ya nyobain KRL. Nah, di situ KRL beda sama LRT gitu. Di situ gue baru mempelajari map ya, mempelajari mapnya Transhum, kereta-keretaan Jakarta, baru itu gue belajar. Gila ya, gue hampir dari Klender Baru itu, dari stasiun Bekasi apa Klender Baru, dari Klender Baru ini gue naikin dari Klender Baru, gue harusnya ke daerah, gue harusnya tuh ke Rawabuaya kalau kata Iksan. Gue turun di Rawabuaya aja, nanti gojek ke Pik gitu katanya. Nah itu gue malah mau ke Cikarang, ke ujung. Karena gue bener nggak tahu, gue buta map, gue lihat di Google Map kok katanya lewat Cikarang. Ya bener sih lewat jalur Cikarang, cuma kan dia nggak bilang gue harus ke Cikarang atau karena di mana posisi gue, di posisinya ya, konteksnya di sini gue bener-bener nggak tahu. Literally geografis gue nol di Jakarta, gue nggak tahu bener-bener letak Cikarang di mana, Bekasi itu di sebelah mana. Kalau orang mau ngomong bilang ya nanti maju aja ke Cikarang, maju aja nanti ke Bekasi, atau misal keluar lagi ke Bekasi, ngomong apa itu gue nggak tahu. Terus bilang stasiun Sudirman di mana, apa di mana, situ gue nggak tahu. Jadi gue dari Klender Baru tuh gue tanpa sadar menjauhi tempat tujuan gue. Jadi dari Klender Baru tuh gue udah nyampe, gue lupa pokoknya di mana gitu. Gue udah berhenti ya tuh, udah tinggal kayak berapa stasiun lagi ke Cikarang. Terus gue sepertinya kok saya makin jauh ya posisinya. Akhirnya gue di situ mau naik kereta Cikarang tuh padet banget, rame banget kan. Gue ini kok rame banget ya, padahal weekend loh ini. Jadi gue agak curiga, mau ngeliat map juga, terus kok kayak menjauh ya, dia tuh kayak menjauh ke ujung gitu, ke apa, dan makin lama tuh juga makin kecil ini apa ya, stasiun makin stasiun kecil gitu. Jadi kayak gue langsung keluar lagi di situ, nggak jadi naik kereta itu. Gue liatin dulu map yang gede, map LRT itu, map MRT itu yang gede itu. Gue samperin dulu, gue liatin, gue baca, gue pahamin banget tuh apa. Gue pahamin dulu, ini gue kemana anjing, gue gitu. Gue ini kesini. Oh jadi tuh ada yang namanya stasiun transit, ada yang namanya stasiun apa gitu, ada yang dia udah apa, transit, dia ada berapa stasiun gitu. Anjir gue baru ngerti. Terus dia ada yang kayak warna biru, warna apa, beda-beda warna gitu. Anjir gue baru tahu. Di situ gue benar-benar baru mempelajari ya kan. Ada scanan itunya juga kan, ada scanan mapnya juga. Di situ gue baru tahu. Gue baru tahu ada map itu namanya kan. Anjir. Apa sih gue istirahat dulu ya. Nih panjangan juga videonya anjir. Ya. Lanjut lagi ya. Gue pegel duduk jadi gue berdiri. Sampai mana tadi? Oh ya, gue baru banget mempelajari mekanisme map. Ya, baru open map lah gue, pokoknya baru update map gitu pokoknya gue. Oke, fokus lah. Gue baru, ibaratnya kalau di game tuh gue baru apa, synchronize gitu. Kalau di game Assassin tuh kan kayak gue baru nge-synchronize map baru tuh di sini. Gue baru buka map, baru tahu tuh gini cara naik sini, tarik sini. Dah gue dengan analisa gue di map di situ. Oke, jadi gue balik lagi ke Klender Baru, terus sana gue menganalisa map-mapnya. Oke, jadi pokoknya naik sini, nanti turun di sini,
ke Rawabuaya gitu lah pokoknya. Dah sampai Rawabuaya Gojek, gue mau langsung ke apartemennya kawan gue, di mana kawan gue di Tokyo Riverside, di apartemen Tokyo Riverside. Nah di situ gue tahu ternyata Peak itu seluas itu anjir. Dan yang tempat dimana laut ditimbun tanah itu, daratan baru itu ya ternyata itu ya Peak itu ya. Dimana gue tahu dari Gojek yang gue wah kocak ya. Jadi tipikal Gojek yang kalau ada penumpang dia cerita ngomong jadi tour guide anjir. Karena gue kelihatan juga, mungkin gue di situ kelihatan kayak ininya ya, pendatangnya gue kelihatan. Ya gue ngaku-ngaku aja kalau ke Jakarta gue kerja segala macam gitulah ya, mau masukkan informasi gitu. Ya itu jauh banget ya, gue ternyata mahal ya. Kayak gue ke Bekasi harganya, dari Cakpus ke Bekasi harganya, jadi dari Rawabuaya ke sana 70.000 anjir. Gojek gue. Disitulah cerita abang Gojeknya. Kalau Gojek tuh jarang, dikit banget yang mau ngambil ke daerah sana, karena di daerah sana tuh nggak ada nggak ada tambal ban, bukan ada pom bensin ya, nggak tahu gue ada pom bensin atau nggak ya, nggak tahu. Pokoknya cerita dari Gojek itu di sana kalau misal ban lo pecah atau amit-amit kenapa-napa, bengkel gitu nggak ada di sana. Ya, memang isinya tuh benar-benar beda dari sekitaran dalam, pokoknya daerah-daerah sekitar tuh beda banget kelihatannya, timpangnya tuh kelihatan banget gitu. Dan di daerah sana ya memang katanya dibilang nggak terlalu banyak ya, karena dia ini kan ya perumahan elit, nggak tahu juga nyebutnya gimana ya, nggak tahu gue pokoknya dah. Gue takut salah ngomong aja. Pokoknya daerah sana kalau amit-amit Gojek lu kenapa-napa, habis bensin entah apa caban segala macem, atau motor kenapa-napa, di situ nggak ada, kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada yang kayak gituan maksudnya. Jadi jarang ada yang mau ngambil ke sana, dan jauh juga, dan sayang bensin gitu pak, dan belum tentu ada yang mau ngambil balik keluar gitu. Jadi misalnya gue udah jauh nih ke Peak 2, dia nggak mau tuh kalau balik lagi kan kosongan, nggak ada duitnya gitu. Jadi ya dia nunggu di situ sampai ada yang order atau apa segala macam, baru dia keluar gitu. Jarang ada yang mau ngambil kosongan. Jadi dia ngomong-ngomong tuh, ini saya pulang kosongan ya, misalnya itu saya pulang kosongan, mau minta tip apa gimana, tapi saya tidak kasih karena saya juga butuh duit. Gitu lah pokoknya, gue baru tahu di situ. Dan apa lagi ya, oh iya ya, kawan gue tuh juga bilang kalau mau hemat, kalau nggak mau terlalu jauh juga, turun aja di Peak Avenue, nanti dari sana ada TJ. Nah dimana gue tahu banget kalau TJ, gue tahu ribetnya, harus ngapalin nomor bis segala macem kan ya. Di bayangan gue ya memang seperti itu di kota-kota Jakartanya. Tapi kalau di Peaknya gue nggak tahu, ternyata tuh dia memang cuma satu jurusan aja, dia ke ujung ke Peak 2, ke yang tempat kawan gue itu di tempat terakhirnya lah, atau mungkin ya tempat terakhirnya, tempat dia ngetem apa namanya, stasiunnya, angkatnya, apalah pokoknya stasiunnya, benar stasiun TJ-nya di situ ada jurusan antara dari Peak sampai ke Peak Avenue gitu, cuma ke situ doang. Ya karena gue udah capek tuh, gue sempet udah di KRL mau nyasar ke Cikarang, terus kan lama juga di kereta kan, terus belum di Gojeknya udah lama, udah capek lah pokoknya. Jadi gue nggak mau pikir-pikir panjang lagi, jadi gue langsung Gojek aja jauh ke sana dah pokoknya. Sampai sana disambut oleh kawan gue diantarin ke apartemennya. Disitulah gue baru lihat apartemen di Pantai Indah Kapuk. Cindo semua. Gila orang. Isinya seperti itu. Ya pokoknya gue di sana tuh 2 hari.
Satu hari gue cuma main sama Iksan, ngobrol-ngobrol ya, live update segala macam. Besoknya gue gabut karena ya dia kerja dong, saya pengangguran. Saya pengangguran, jadi saya cuma numpang di tempat dia, tapi saya ngedit ya, tetap ada kerjaan walaupun ngedit doang. Nah, kejadian bodoh kembali terulang ketika saya mau pulang di hari Selasa ya, hari Selasa tuh gue pulang Selasa pagi gue ngambil jurusan Solo karena saya belajar dari Damri bisnis. Saya beli yang eksekutif 350 ribu. Dan di sini juga saya bukan baru belajar, saya salah karena saya lengah, dimana saya harus tepat waktu dan saya nggak kesiangan sih, cuman melambatkan, dimana gue lupa kalau gue harus gojek dari Pik 2 ke Rawabuaya, dari Rawabuaya saya harus ke Gambir. Di situ saya lengah, saya terlambat. Dimana bis gue tuh jam 10 dan jam 8.40 gue baru OTW dari Pik 2. Lo bayangkan dari Pik 2 saya harus ke Gambir dan jam 10 bisnya berangkat. Saya cuma punya sekitar 1 jam untuk OTW. Tidak mungkin saya tidak terlambat. Jumatan bro. Dikit lagi. Intinya gue terlambat lah pokoknya. Jadi gue baru sampai KRL Tanah Abang. Gue baru di Tanah Abang. Gue ditelepon sama, itu di jam 10. Udah mau jam 9.40 gitu. Gue ditelepon sama orang Damrinya, "Kak, di mana posisi? Kita udah mau berangkat 5 menit lagi." Ya sekitar gitu, pokoknya udah mau berangkat bentar lagi. Posisi di mana? Saya masih di, gue lupa, gue masih di Manggarai atau di Tanah Abang. Pokoknya saya di sini, Pak. Wah, masih jauh ya. Masih jauh. Kita 10:05 kita udah langsung berangkat ya, Pak. Nggak bisa ditunggu lagi. Di situ gue sudah kayak yang anjingnya. Nah itu. Dan di situ gue udah bengong aja kan, di KRL udah nggak tahu gue mau ngapain lagi kan, kayak mana ini. Gue udah pasrah, jadi ya udahlah Pak, ya Pak, nggak apa-apa. Belum sampai di situ karena gue udah pusing ya. Nah, gue udah mau mikirin bakal beli tiket lagi dan segala macam gitu. Dan ditimpa lagi gue kan ke Gambir, dimana gue ngeliat yang di peta yang di atas keretanya itu ya, di KRL itu stasiun Gambir masih ada di KRL. Dan mana saya tidak tahu kalau stasiun Gambir sudah tidak ada di KRL, jadi nggak nyamperin ke sana. Dengan pala pusing, duit gue pasti bakal hangus, 350 bakal hangus. Saya masih harus turun di pokoknya setelah Gambir itu ada stasiun lagi. Gue turun di situ. Saya tidak mau gojek lagi. Saya malas keluar duit lagi. Mending saya buat makan karena saya sudah beli tiket Damri lagi malam hari saya baru berangkat pulang. Jadi saya seharian di Gambir. Sebelum itu, dari stasiun yang gue turun tadi, saya jalan ke Gambirnya, jalan kaki, hampir ditunggu motor. Anjing ya. Wah, pengalaman yang benar-benar mantap sebagai anak Lampung ke Jakarta ya. Bahwa itu saya merasakan ya, anak rumahan, anak Lampung, dari Lampung ke Jakarta sendirian, modal nekat.
Ini mau dekatnya nyari kerja, ini cuma main aja. Mending nyari kerja, coy. Ini cuma main doang. Wah. Nah, gue seharian lah tuh nyampe jam 9, coy. Jam 9, gila. Jam 9 gue baru berangkat tuh bis. Pokoknya habis itu gue berangkat. Malamnya gue di Gambir tuh cuma gabut ke CFC makan, Indomaret makan lagi, nyari tempat yang bisa buat apa ongki gitulah, kopi kenangan gitu, tapi outletnya kecil. Gue juga sambil nyari colokan, wah gila luntang lantung gue di situ bener-bener dah. Nah, hasil udah malam, sudah sampai malam, dan di tanggal 2 Desember itu aja kan, tanggal 2 Desember ada ya di Monas sedang ada sesuatu pokoknya lah. Jadi lumayan rame. Ya, lumayan rame lah di situ. Malam kegiatan juga malam juga kan. Jadi ya rame di situ. Wah, tolong saya. Ya, akhirnya karena dari situ akhirnya saya bisa pulang walaupun malam, saya nunggu seharian. Terus gue ketemu kawan gue juga, ternyata dia habis ngejob di universitas mana gitu, dia foto wisuda. Ketemu di Gambir waktu mau naik bis, ternyata Novan namanya. Saliman cerita juga segala macam. Woi, gue seharian di sini bro, ngegembel gue. Nah, pokoknya berangkat. Untungnya saya beli eksekutif lagi. Saya tidak mau, saya sudah ngegembel seharian, capek seharian, terus sudah merasakan regulernya Damri. Empetan lagi, nggak mau. Saya beli lagi 350.000 untuk pulang, tidak apa-apa. Angus 3,5, beli lagi 3,5. Setidaknya walaupun capek, saya tidurnya lega. Setidaknya kaki saya tidak nekuk di Damri itu. Dan di kapal tidak lama. Di kapal enak, tidak lama. Pagi langsung sampai. Itu. Nyampe di Lampung jam 3. Jam 3 saya turun di stasiun stasiun Tanjung Karang, karena di Rajabasa tidak ada. Jadi gue harus ngegojek lagi dari Tanjung Karang ke rumah saya di Haji Mena. Wah, di mana Gojek yang mau ambil itu? Jam 3 pagi tidak ada. Jadi untuk ngakalin ya, karena kan kalau di tempat gua itu jatuhnya udah Lampung Selatan, sedangkan kayaknya kalau itu jatuhnya jauh banget kan, kayak nggak ada yang mau dan nggak ada yang aktif juga Gojek jam segitu. Jadi gua akalin, gua pesan dulu ke studio gua ke sini. Ya, tadinya gua mau tidur dulu di sini biar tidur dulu di sini, tapi saya lupa saya tidak bawa kunci. Saya kan tidak bawa kunci, saya tidak bawa kunci studio ini. Jadi gagal. Oke, ngegojek lagi dari sini ke rumah. Lelah, bro. Gila, pengalaman luar biasa itu. Kapan lagi? Ya, bisa sih kalau duitnya ya nanti ya. Besok lagi deh gua ya. Kawan-kawan saya yang di Jakarta, dimanapun nanti gantian saya samperin yang lain. Udah, semua Jumatan. Baik, Jumatan doi, cowok Jumatan, vlog.